Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Altafir Ruj Alamsyah. Saya mahasiswa Ilmu Komunikasi tahun 2020. Video ini saya buat untuk memenuhi nilai mata kuliah Teori Komunikasi di ujian akhir semester. Manusia di masa sekarang dengan segala kecanggihan teknologi informasi saat ini bukan suatu hal yang tabu lagi jika kita menggunakan media sosial secara aktif. Kurang lebih seperti itu adalah gambaran dari masyarakat tontonan, di mana performa dan spektor menjadi hal yang sangat melekat kepada masyarakat saat ini. Performa adalah masyarakat yang mempertontonkan dirinya kepada halayak ramai, namun sebaliknya spektor adalah masyarakat yang menikmati tontonan tersebut. Seperti halnya saat kita menggunakan snapgram, hal tersebut lumrah karena kita berekspresi terhadap perasaan yang kita rasakan. Namun, seiring berjalannya waktu, hal itu malah membuat masyarakat berhasrat untuk memiliki atau diartikan sebagai sifat alami untuk mengkonsumsi suatu komoditas. Hingga akhirnya perkembangan tersebut membentuk gagasan manusia bahwa sekedar memiliki belum cukup untuk memenuhi hasrat dirinya untuk diakui sebagai manusia. Segala hal harus memiliki nilai tampak bagi mereka. Disinilah terlahirnya gengsi, berkelas, mewah, dan eksklusif. Padahal, maksud dari Society of Spectacle adalah bagaimana suatu individu berusaha membentuk citra diri terhadap masyarakat mengenai bagaimana mereka memandang dirinya, dan hal tersebut bisa dalam bentuk apapun. Lalu pada akhirnya akibat dari Society of Spectacle ini adalah membuat masyarakat menjadi penonton pasif. Tidak hanya itu, hal ini juga menciptakan kebiasaan menonton yang berlebihan sehingga menimbulkan budaya fans yang cenderung meniru pada lifestyle fashion orang lain, dan juga mematikan kreativitas karena sebagian orang lebih suka meniru karya orang lain. Teori kelompok Bonavide adalah perspektif teoritis komunikasi dalam kelompok kecil yang awalnya dikembangkan oleh Lina Putan dan Cynthia Stoll pada tahun 1990-an. Teori ini ditujukan untuk memberikan teori komunikasi model kelompok kecil yang valid untuk melakukan penelitian. Perspektif ini berfokus pada prinsip-prinsip komunikasi yang terjadi dalam kelompok sosial yang terbentuk secara alami. Kelompok Bonavide ini memiliki dua karakteristik. Yang pertama, group have permeable boundaries, artinya batasan kelompok dapat ditembus. Batasan antara in dan out sangat cair dan sering berubah. Seseorang bisa menjadi anggota dari beberapa kelompok. Sebagai seorang kelompok, sangat jarang seseorang mewakili dirinya sendiri. Ia selalu membawa identitas kelompok tersebut. Yang kedua, group are interdependent with the environment. Lingkungan dan kelompok saling mempengaruhi. Dalam lingkungan ada kelompok-kelompok lain di mana seseorang bisa jadi kelompok lain tersebut. Kelompok saling berkomunikasi dan berkoordinasi dalam tindakan, sehingga titik singgung antara kelompok tersebut disebut titik nexus. Pemimpin kelompok yang Bonavide dapat menampilkan sejumlah karakteristik untuk menunjukkan pemahamannya tentang saling ketergantungan kelompok dengan konteksnya dan batas-batasnya yang dapat ditembus. Mereka yang berada di posisi pengawasan dapat berbuat banyak untuk berkontribusi pada keberhasilan kelompoknya, terlepas dari apakah kelompok tersebut berada dalam lingkungan sukarela atau telah berkumpul bersama dalam jangka waktu yang lama. Melalui perspektif grup Bonavide, tim kerja dipandang sebagai konstruksi multifaceted, emosional dan saling berhubungan yang sering beroperasi untuk mencapai tidak hanya tujuan mereka sendiri tetapi juga organisasi di mana kelompok itu berada. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.